Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Thalia Salsabila, NIM 81114192330 dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penggunaan Sistem e-Court. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang abstraknya terlebih dahulu. Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebagai lembaga peradilan, maka PT UN menjadi pelaku kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi peradilan tata usaha negara dalam penggunaan sistem e-court, dalam upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi tersebut. Perlu diterapkan penyelesaian perkara secara daring atau online oleh peradilan elektronik. Peradilan elektronik ini sejalan dan mendukung penerapan asas-asas umum peradilan yang baik, sehingga dapat mencegah perilaku maladministrasi dan koruptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari jurnal saya sendiri. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi bagi dunia peradilan. Teknologi informasi ialah metode pengolahan dan penyimpanan informasi. Dalam perkembangannya, istilah teknologi informasi ini sering disamakan dengan teknologi komunikasi, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan transmisi pesan dari pengiriman sampai pada penerimaan. Dengan demikian, pada saat ini kedua istilah tersebut dapat dipertukarkan sehingga konsep teknologi informasi sudah mengandung komunikasi atau sebaliknya. Revolusi data berfokus pada 4 bidang, yaitu accessible data, sustainable development goals, data innovation, dan data landscape, yang bertujuan menguatkan sistem pendataan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan revolusi data, siapapun bisa membaca dan mengetahui suatu kejadian atau kasus dengan lengkap, mulai dari awal, perkembangan, hingga tahap akhirnya. Data seperti itu sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengambil tindakan atau solusi yang cepat dan tepat atas permasalahan yang dihadapi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat juga merambah ke dunia hukum, karena pada dasarnya hukum adalah masyarakat itu juga, sehingga hubungan-hubungan masyarakat baru akan membentuk peraturan-peraturan baru. Yang kedua yaitu implementasi e-court di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Setelah diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, Direktur Jenderal pada Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307 DJMT Cap 5/2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung Indonesia telah menargetkan seluruh pengadilan untuk segera mengimplementasikan sistem pengadilan elektronik atau e-court. Sebagai contoh, Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjuk 32 pengadilan dari Peradilan Umum, Agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court. Yang ketiga atau terakhir ada dampak dari penerapan e-court. Penelitian Dory Rilling menyebutkan bahwa ada 3 persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia, yaitu lambatnya perkara atau delay, sulitnya akses masyarakat atau akses, dan integritas aparatus pengadilan atau judicial integrity. Pemanfaatan teknologi untuk keadilan pada dasarnya selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa informasi. Sama halnya seperti di pengadilan, penyelesaian sengketa informasi tunduk pada asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka. Informasi hukum yang dibuat untuk masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan permasalahan atau memberitahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan dan penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Oleh karenanya, kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi, khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan asas keadilan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Dampak langsung penerapan e-court dilihat dari hasil survei kepuasan publik yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan di 20 provinsi di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan pada 21 Januari sampai dengan 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Hasil studi kepuasan publik sekarang ini mengalami peningkatan sebesar 6,7 persen poin dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu 2014 sampai 2018. Lewat penerapan e-court, harapannya kepercayaan dan akses publik terhadap lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum, khususnya di pengadilan, akan terus meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.